قديما يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wasil Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala man wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala man wal Habib Bakar Muhammad al-Sagaf wa ala man wal Abdullah bin Syihab wa ala man wal Syekhana Al-Ibad bin Hafidh wa ala man wal Syekh Imam Ghazali wa ala man wal Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani وعلى من والشيخ الإمام جلال بن سوط على هذه النية وعلى كل نية صالحة ونطق الشام والرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda dalalatu ala al khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehatul afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di kediaman akhina fillah, yaitu akhina Ferry. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana dia pindah ke tempat yang baru ini, insyaallah mendapatkan keluarga baru, tetangga baru, sahabat baru, yang dimana mereka semua itu memberikan muawanah atau bantuan untuk semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita diberkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diangkat segala penyakit kita, dan dipanjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam pembahasan kita, dan pada hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan al-hawalah. Hawalah ini kalau bahasa kita itu, bahasa umumnya kita transfer. Transfer tanggung jawab, transfer uang itu disebut dengan hawalah. Kalau bahasa kita nih, bahasa anak zaman sekarang. Di sini diberikan sebuah perumpamaan atau sebagai contoh hawalah tadi. Kita kasih contoh hawalah tentang mentransfer atau memindahkan tanggung jawab dari diri kita kepada orang lain. Nanti kita akan bahas juga transfer uang ya. Ada transfer tanggung jawab, ada transfer apa? Uang atau barang. Arada talmid fi madrasatin Kana ala Muhammadin dainun di Farid. Ini sebagai contoh. Ada seseorang yang bernama Muhammad, dia itu punya hutang kepada Farid. Muhammad ada utang ke Farid. Berapa utangnya? Nggak tahu dah, anggap aja 10.000. Kecil ya? Dolar dah. Agak gedean.
Anggap aja punya utang 10.000, si Muhammad punya utang, dia ngambil hutang atau punya tanggung jawab hutang kepada Farid 10.000. Wali Muhammad dainun ala Uthman bimithlihi. Dan si Muhammad ini pernah minjemin duit juga kepada Uthman 10.000 juga. Jadi si Muhammad punya utang sama Farid, si Uthman punya utang sama siapa? Sama si Muhammad. Jadi Muhammad punya utang, ada orang lain pun punya utang ke si Muhammad ini. Falamma talaba Farid dzalikal mablagh min Muhammad qala lahu al-an laysa li nuqud. Ketika si Farid nagih nih ke Muhammad, Muhammad, Anda punya utang bagaimana nih? Udah jatuh tempo nih. Si Muhammad bilang saya belum ada duitnya. Cuman si Uthman ada utang sama saya. Utangnya sama, kurang lebih apa? 10.000. Temponya juga udah jatuh. Bagaimana kalau saya ini memindahkan tanggung jawab hutang saya kepada Uthman? Jadi itu jangan nagih anak lagi. Nagih siapa? Uthman. Karena jumlahnya sama. Dan saat itu si Farid setuju. Sejak si Farid setuju, si Muhammad udah lepas tangan udah. Sekarang urusan siapa sama siapa? Si Farid dia minta utangnya kepada Uthman. Uthman nanya, utang apa nih? Lo kan punya utang sama Muhammad. Muhammad itu punya utang sama saya. Dia bilang tagih aja sama si Uthman dan saya setuju. Jadi sekarang urusan Anda dengan saya. Itu disebut dengan hawalah, mentransfer tanggung jawab. Makanya dalam ilmu fikih hawalah itu disebut dengan aqdun, sebuah akad. Karena kan ada perjanjian. Si Muhammad akad dengan si Farid, saya akan memberikan tanggung jawab hutang saya ke Uthman. Anda setuju gak? Kata si Farid, saya setuju. Itu disebut dengan akad. Akad itu nggak harus jabatan tangan ya. Ucapan pun sah menurut Imam siapa ya? Kita bahas sebelumnya. Imam Nawawi. Sebuah akad yatadhammanu, sebuah akad yang menjamin intiqal, perpindahan. Sebuah akad yang menjamin perpindahan dainin, sebuah hutang, min dhimmatin, dari tanggungan si muhil. Muhil itu siapa? Si Muhammad dari tanggungan si muhil, yaitu si Muhammad, kepada tanggungan si muhalun alaih, yaitu si Uthman. Nanti kita akan bahas siapa muhil, siapa muhal. Itu tulis saya dulu begitu. Sebuah akad yang menjamin perpindahan hutang dari tanggungan si muhil, dalam kurung si Muhammad tadi, kepada tanggungan si muhal alaih, dalam kurung siapa? Uthman. Ini disebut dengan hawalah, perpindahan tanggung jawab. Boleh gak begini? Boleh, ada hadis nabinya. Tapi yang terpenting ada kesepakatan. Dipaksa nggak boleh. Muhammad bilang gue gak ada duit, lu tagih aja sama Uthman, gue punya utang sama dia. Si Farid bilang gue nggak mau tahu utang ente sama aneh, nggak mau ada urusan sama Uthman. Di situ dipaksa juga harus nanggung apa? Yang nanggung Uthman nggak bisa, kenapa? Karena nggak setuju si Farid. Kecuali Farid apa? Setuju. Udah lepas tangan udah si Muhammad. Si Farid nagih ke Uthman bilang gue nggak punya duit, gue nggak ada utang sama si Muhammad. Boleh gak si Farid tadi balik lagi ke si Muhammad? Nggak bisa. Karena udah apa? Udah setuju. Makanya dari awal sebelum setuju cari tahu dulu benar gak si Uthman punya apa? Utang sama si Muhammad. Udah tanggung jawabnya dipindahin, si Uthman nggak ngaku punya utang. Enggak, gue nggak ada utang sama si Muhammad. Si Farid kan pusing. Balik lagi Muhammad, katanya lo punya utang. Si Uthman punya utang sama lo. Dibilang kagak. Si Muhammad bilang gue kagak mau tahu. Lo sudah setuju. Selesai. Makanya dari awal sebelum setuju apa? Selidikin dulu, jangan mengiyakan langsung. Di sini disebut wa arkanuha. Adapun rukun hawalah tadi, memindahkan tanggung jawab, ada 5 rukun. Yang pertama, muhil. Siapa yang muhil tadi?
Muhammad. Yang memindahkan tanggung jawab disebutnya muhil. Yang kedua muhtal. Muhtal itu adalah orang yang memberikan hutang. Siapa dia? Si Farid. Farid itu orang yang apa? Yang memberikan hutang. Kemudian yang ketiga muhalun alaih. Orang yang dipindahkan tanggung jawab kepadanya. Siapa dia? Si Utsman. Utsman itu disebut muhal alaih, yang dipindahin tanggung jawab utang si Muhammad kepada dia. Karena si Muhammad punya utang sama jumlahnya sebagaimana Utsman punya utang kepada si Muhammad tadi. Kalau hutangnya beda boleh gak? Si Muhammad punya utang sama si Farid 10.000. Si Utsman punya hutang kepada si Muhammad 15.000. Boleh gak ditransfer begitu tanggung jawab? Kata ulama tetap boleh, tapi jumlahnya apa? Ya sama. Jadi dia ngasih kepada Farid hanya 10.000. Yang 5.000 nanti kasih ke siapa? Ya ke si Muhammad lagi. Karena bukan duitnya apa? Bukan duit si Farid. Farid punya duit tanggungan kepada si Muhammad, punya tanggungan hanya 10.000. Boleh seperti itu, nggak masalah. Yang nggak boleh kalau lebih kecil. Muhammad punya utang sama si Farid 10.000. Si Utsman punya utang kepada si Muhammad 5.000. Nah, nggak nyambung. Tanggung jawab utang saya pindahin ke Utsman, kagak nyambung. Karena Utsman utang cuma berapa? 5.000. Cuma 5.000. Berarti 5.000 lagi dari mana? Nah, di situ makanya harus ada kesepakatan yang jelas. Hati-hati masalah muamalah. Masalah hubungan sesama manusia ini yang paling berat. Bahkan kan Nabi sudah bersabda, "Yughfaru lisyahid kulli dzambin illa dain." Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang bihutang. Orang mati syahid dosanya diampunin. Syahid seperti apa? Bukan perang doang. Mati sakit perut, mati kebakar, mati tenggelam, mati ngelahirin, itu syahid semua, nggak ada dosa. Urusan kekurangan ibadahnya disempurnakan sama Allah. Itu orang syahid. Cuman urusan sama manusia nggak selesai. Hati-hati. Khususnya hutang bihutang. Makanya orang kalau meninggal itu jangan pernah mengeluarkan statement yang negatif. Ya kemarin artis mati itu, yang katanya kecelakaan. Semasa hidupnya begini. Maaf, terkadang ada ustadz yang menyampaikan kurang pas juga. Itu karena karma, dia ngejelekin Habib Fulan min Fulan. Kita yakin sih yang namanya orang ngejelekin ulama pasti ada karmanya. Tapi nggak usah disangkut pautin, karena secara nggak langsung Anda menghina tuh Habib. Orang udah meninggal, kita nggak tahu dengan kecelakaannya apa, Allah ampuni dosanya, kan bukan tanggung jawab kita itu. Kita nggak boleh ngehakimin orang. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Udzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan orang yang sudah mati. Masa hidupnya begini begitu, ada pengadilan Allah di hari kiamat, bukan ente yang mengecap. Emang dasarnya kagak beres, pantesan matinya begini-begini, kagak boleh begitu. Itu bukan ajaran Nabi. Jenazah Yahudi lewatnya Nabi berdiri menghormatin. Apalagi ini masih muslimah, walaupun kelakuannya begitu, itu Allah pasti apa? Akan meminta tanggung jawab. Kita nggak boleh menghujat. Itu terkadang kadang-kadang keluar dari mulut orang-orang yang menganggap dirinya ulama, nggak pantas sama sekali. Justru hujatan seperti ini yang bikin banyak orang Islam yang murtad. Kenapa? Lihat tuh, ulamanya begitu mulutnya, orang dicap jelek mulu. Kayaknya enakan agama Fulan bin Fulan, agama kasih, dia pindah. Padahal ngajarin kasih siapa? Agama Islam. Islam itu diambil dari kata salam yang artinya perdamaian. Nabi Muhammad selalu menyebarkan perdamaian. Kok terjadi peperangan? Terjadi perang, bukan Nabi yang mulai. Baca sejarah yang benar. Orang kafir siapin pasukan. Ya masa iya siapin pasukan kita mundur? Lo jual gua beli, bahasanya begitu. Cuman Nabi duluan yang mulai, enggak. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngirim surat kepada kerajaan-kerajaan orang-orang di luar Islam. Dibalas dengan sopan, kami nggak bisa nerima tuh agama, kami mohon maaf, kami hargain surat. Nabi nggak pernah ngajak perang kok. La ikraha fidin, nggak boleh maksa orang masuk agama kok. Cuman ketika disuratin dijawabnya kasar, justru diancam. Saya akan siapin pasukan untuk merangin kamu yang ngaku-ngaku Nabi. Ya Nabi juga nyiapin
pasukan ya. Kemudian yang keempat, dainan, yaitu hutang. Nah, rukun keempat adalah ada hutang atau dain. Nah, mungkin nggak ada hutang ditransfer ke tanggung jawab. Ah, maaf ini sebagai contoh aja nih. Ridwan, Ucup, sama si Roy. Ridwan punya hutang sama si Ucup nagih nih. Hutangannya bayar dong Ridwan. Lu minta aja sama si Roy, dia punya hutang juga sama gue. Padahal kagak. Sah nggak begitu? Ya, nggak sah, harus ada dua hutang yang sama atau berbeda tapi apa? Bisa nutupin hutang yang ditagih. Nggak boleh lebih sedikit. Kemudian yang kelima, wa dain lil muhtal 'alal muhil. Yang keempat tadi ada hutang. Ada hutang untuk dikembalikan kepada si muhtal. Siapa si muhtal? Si Farid. Ada hutang yang harus dikembalikan kepada si muhtal yang menjadi tanggung jawab si muhil. Yang kelima, ada hutang untuk dikembalikan ke si muhil atas si muhal alaih. Nanti kalau hafalin nama sama hafalin rukun paham. Yang keempat, ada hutang yang wajib dikembalikan kepada si muhtal yang menjadi tanggung jawab si muhil. Yang kelima, ada hutang yang wajib dikembalikan ke si muhil yang menjadi tanggung jawab si muhal alaih. Berarti begini, ada hutang yang menjadi tanggung jawab si Muhammad yang wajib dikembalikan kepada Farid. Dan juga yang kelima, ada hutang yang menjadi apa? Yang harus dikembalikan kepada si Muhammad dan itu menjadi tanggung jawab si Utsman. Ini baru ada hawalah. Ridwan, Ucup, Roy. Ridwan ngutang 10.000. Ridwan ngutang 10.000 kepada apa? Si Ucup. Si Roy punya hutang untuk si Ridwan 10.000. Sekarang udah jatuh tempo nih semua nih. Tiba-tiba si Ucup nagih nih. Wan, kapan mau bayar? Ini jatuh tempo. Waduh, gue belum ada duitnya. Gimana kalau lo nagih ke Roy aja? Roy juga punya hutang yang sama. Udah jatuh tempo. Si Ucup setuju. Ya akhir deh. Gue tagih sama apa? Si Roy. Ridwan udah lepas tanggung jawab. Jangan besok lusa si Ucup masih datang. Wan, gimana utangannya? Si Roy belum mau bayar. Bukan urusan gue lagi. Kenapa lo mengiyakan? Kalau dari awal nggak mau ngiyain apa? Jangan disetujui. Itu yang disebut dengan hawalah tadi. Berarti si Ridwan siapa namanya? Muhil. Si Ucup muhtal. Si Roy muhalun alaih. Itu gambarannya kurang lebih. Kemudian yang keenam ada satu lagi. Dia punya syarat rukun, yaitu sighah. Sighah artinya ijab kabul. Si Muhammad berkata, ahaltuka ala fulan, aku pindahkan tanggung jawab hutangku kepada fulan bin fulan. Si muhtal, si Farid bilang saya setuju. Berarti si muhil tadi yang namanya Muhammad sudah lepas tanggung jawab. Tapi harus jatuh temponya sama ya. Ini si Muhammad udah jatuh tempo atas si Ridwan, jatuh tempo atas si Ucup nagih. Sedangkan si Roy jatuh tempo masih sebulan lagi. Dipindahin tanggung jawab ke Roy. Boleh gak begitu? Ya kagak boleh, kenapa? Ya Roy juga mencak-mencak. Utang gua masih sebulan lagi, kenapa lu tagih sekarang? Nah itu jadi tanggung jawabnya kagak nyambung. Harus sudah sama-sama jatuh tempo. Syurutul hawalah, syarat memindahkan tanggung jawab. Tadi baru rukun ya, syaratnya. Yang pertama, ridha al-muhil wal muhtal, yaitu ridha si muhil, yaitu si Muhammad, wal muhtal, dan si Farid. Sama-sama ridha, karena kan ada ijab kabul. La al-muhal alaih, nggak perlu ridhonya si muhal alaih. Berarti si Utsman nggak perlu apa? Nggak perlu ridho, nggak ada urusan, dia punya utang juga. Yang harus ridho itu yang dua ini nih, si Ridwan sama si Ucup, sama-sama ridho, dipindah tanggung jawab ke si Roy. Roy bilang, saya nggak ridho. Ya nggak ada urusan, lo kan punya utang. Mau nggak mau harus apa? Emang harus dibayar tuh utang. Nah itu, jadi si muhal alaih nggak perlu
mintai ridhonya. Yang wajib ridho hanya si muhil dan si muhtal. Contoh tadi kan anak kasih tahu, kata si Ridwan, anak pindahin tanggung jawab ke Roy, lo tagih ke Roy. Kata si Ucup, gue nggak mau tahu, gue tetap nagih utang sama lo, gue nggak mau ke Roy segala. Sah nggak hawala begitu? Nggak sah. Kenapa? Karena nggak setuju, dia tetap nagih saya kepada Ridwan. Atau sebaliknya, udah utang lo yang sama gue nagih ke Roy aja, gue tahu si Roy punya utang sama lo, ngomong gitu sama si Ridwan. Ridwan bilang jangan deh, urusan utang lo sama gue aja. Dia tetap maksa nagih ke Roy, nggak sah juga, karena si muhil apa? Nggak setuju. Harus dua-duanya setuju. Pihak yang ketiga nggak perlu apa? Nggak perlu setuju. Kemudian yang kedua, thubutud dain, yaitu adanya hutang. Ada yang bilang adanya hutang, nggak ada hutang sih nggak boleh apa? Nggak boleh terjadi hawalah, memindahkan tanggung jawab. Si Ridwan ada utang ke si Ucup, tapi Serai nggak punya utang. Si Ridwan bilang tagihnya bisa Serai 10.000. Tadi ngasih. Ini pasti si Ucup bilang utang apaan ya? Kalau dia nyamperin si Roy, ngomong bayar utang si Ridwan 10.000. Ya Roy ngamuk. Kenapa ngamuk? Lah nggak ngerasa punya hutang, kenapa jadi dipindahin? Nah itu nggak sah. Harus ada hutang dari dua belah pihak ya. Kemudian yang ketiga, ittifaqud dainain. Utang yang disepakati harus sama. Yang transfer tanggung jawabnya harus sama. Harus sama. Sama apanya? Jenisnya. Nggak boleh rupiah sama dolar. Si Ridwan punya hutang sama si Ucup 10.000 dolar. Ini Ucup lagi banyak duit nih ceritanya. 120 juta berarti ya, kurang lebih. Si Roy punya hutang kepada Ridwan 10.000 rupiah. Lah kagak nyambung udah. Kalau dipindahin tanggung jawab begitu sah gak? Nggak sah, karena nggak nyambung, jenisnya beda. Wal qadri, dan jumlahnya harus sama. Boleh lebih, tapi yang ditagih hanya sesuai dengan jumlah. Ridwan punya hutang kepada si Ucup 10.000. Si Roy punya hutang untuk Ridwan 15.000. Dipindahin tanggung jawab boleh. Cuman si Roy bayar 10.000 doang kepada Ucup. Yang 5.000 nanti dikembalikan kepada Ridwan lagi. Itu boleh ya. Kalau lebih kurang kagak. Kalau salah satu lebih boleh. Salah satu kurang kagak, nggak sah. Jadi jenisnya sama, jumlahnya sama, dan takjil, temponya juga sama. Ini syarat hawalah ya. Jadi jenis hutangnya harus sama jenisnya, sama jumlahnya, dan sama jatuh temponya. Wa idza sahhatal hawala, apabila sudah dijadikan akad antara si muhil dan muhtal, sudah sepakat, bari'at dimmatul muhil, maka si muhil sudah lepas tanggung jawab. Wasaral haq, dan kebenaran hutang pindah kepada si Utsman, yaitu al-muhal alaih. Fa in ta'adzara, apabila ada udzur, si Utsman nggak bisa bayar dulu karena nggak ada duit. Karena apa? Bangkrut seandainya, atau ingkar, dia nggak mengakui punya utang kepada si Muhammad. Lam yarji' al-muhtal 'ala al-muhil. Si muhtal nggak boleh kembali lagi ke muhil. Muhil nggak mau tahu lagi udah. Lo udah setuju, mau dia bayar nggak bayar, kenapa lo dari awal setuju? Sekarang tiba-tiba seandainya si Roy bilang gue belum ada duitnya, atau perusahaan apa? Perusahaan gue bangkrut. Jadi gimana nih? Atau dia nggak ngaku, nggak, gue nggak ada utang sama si Ridwan. Si Ucup nggak bisa lagi kembali ke Ridwan. Nggak bisa, karena sudah ada apa? Ijab kabul. Makanya kalau itu terjadi di masyarakat kita atau kehidupan kita, ente cari info dulu, hati-hati nih. Ini buat anak-anak khususnya. Anak-anak kerja apalagi di pabrik ya, suka ada utang temennya, tiba-tiba dipindahin ke teman yang satu. Sebelum ente mengiyakan, cari info dulu. Ke orang yang ketiga ente tanya nih, kalau kayak tadi Utsman, lo bener gak ada utang buat si Muhammad? Ada. Berapa duit? Sekian-sekian. Kapan jatuh tempo? Hari ini sih. Nah baru kita itu ijab kabul kalau ente mau terima. Jangan langsung mengiyakan tiba-tiba ternyata nggak punya utang, nggak sah ya. Itu contoh hawalah tanggung jawab. Ada yang namanya hawalah barang atau uang. Ini biasa terjadi. Kayak kita beli barang di
tempat lain. Ini dibahas juga di sini. Saya beli kitab yang jual orang di Padang. Jenis kitabnya, pengarangnya, berapa jilidnya, berapa halamannya, jelas semua. Harga sekian ratus ribu. Kita datang kemana nih biasanya? Kalau dulu kan nggak ada transferan ya, masih pakai pos. Jadi kita masukin duit sama surat tuh di pos, dikirim. Nggak tahu kapan nyampenya tuh. Sekarang pakai transfer bank, nggak ada, hitungan menit udah udah sampai. Nah, ketika kita udah tahu jenisnya semua secara terperinci, kita kirim harganya dan dia kirim barangnya. Sah nggak? Kata ulama itu termasuk hawalah juga. Yang penting jenisnya, jumlahnya, ciri-ciri jelas. Itu sah. Walaupun emang itu perdebatannya luar biasa panjangnya. Karena masalah kita beli barang kayak sekarang di online, itu ada ulama-ulama juga yang nggak ngebolehin. Kenapa? Karena merugikan si customer. Gambarnya bagus banget. Apalagi sekarang kan HP bisa ngedit. Orang jelek bisa cakep mukanya kan. Hancur mukanya padahal. Oh, cakep bener ya pas ketemu. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah kok bisa begitu? Orang diedit. Matanya hitam, dibikin biru, dibikin abu-abu kayak kucing, macam-macam dah. Nah, itu kan kejadian tuh di daerah di Turki kalau nggak salah ya. Di Turki pokoknya di Timur Tengah, di Mesir. Jadi dia itu kenalan sama seorang wanita melalui media sosial. Ini perempuan emang doyannya dandan. Saya ngeliat muka, cakep bener deh. Jadi udah, gua lamar. Datang ke rumah yang lamar, emang masih dandan. Habis akad nikah, ketemu di rumah, dandanannya apa? Dihapus. Kaget ngeliat aslinya. Diceraiin di tempat. Kenapa? Lu bukan bini gua, kok jelek banget begini? Makanya jangan nipu. Tampillah apa adanya. Kalau sudah jadi suami istri baru dandan. Belum jadi suami istri jangan dandan mulu, nanti pas dihapus apa? Takutnya si suami baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sangkanya penambangan. Begitu juga sebaliknya, kita pas-pasan, kulit kita nggak putih, nggak usah diedit-edit masukin Instagram seolah-olah cakep, padahal ketemu langsung apa? Muntah tuh perempuan. Maka disitulah tampillah apa adanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Itu terimaan alhamdulillah, nggak terima ya sudah. Kalau begitu kan hidup kita enak. Jangan apa-apa dipalsukan. Sesuatu yang palsu apa? Kagak beres. Ini adalah gambaran daripada hawalah. Tanbih, ada sebuah peringatan. Hunaka tariqatun ukhra lil bai' bi wasitatil barid wa tusamma wa huwa mithlu al hawala illa anna al athman fil hawalah la budda an tarfa'uha muqaddiman wa amma fi fatarfu'uha hina tusallim al mabi' walakin ujratu ala man ujrata alaihi al hawalah. Nah, di sini kata hati-hati, ada jual beli seperti hawalah tapi nggak sama hukumnya. Karena illa annal athman fil hawalah la budda an tarfu'uha muqaddimah. Jadi ada sekarang sistem jual beli, barang dulu nyampe baru kita bayar. Itu kata ulama tidak sah. Kalau uang dulu baru barang disampaikan, itu masih apa? Masih diperbolehkan oleh sebagian ulama. Pada dasarnya dua-duanya juga ada iskal, ada perdebatan panjang. Cuman masalah ada ribanya, ada perjudiannya, insya Allah enggak. Cuman enggak sah masalah apa? Akadnya apa? Fasid. Akad jual belinya kagak sah. Tapi enggak mencapai dosa orang main riba. Enggak sampai dosa orang yang main judi ya, tapi tetap enggak sah. Terus gimana? Semua sistem begitu sekarang. Kita beli langsung di toko harganya Masya Allah mahalnya. Beli online apa? Murahnya jauh banget. Cuman untung-untungan juga. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kagak. Tapi alhamdulillah sekarang penjualan online sudah ada sistem mengembalikan barang. Dulu baru-baru muncul nggak bisa tuh. Kita terima barang selesai udah. Jelek nggak jelek lo terima deh. Telan aja udah. Sekarang udah ada sistemnya. Nggak sesuai bisa dikembalikan. Itu insya Allah masih ngurangin soal apa? Soal hukumnya. Karena di sini nggak ada yang dirugikan. Cuman masalah yang jadi masalah itu masalah ijab kabulnya ya. Udahlah banyakan istighfar aja kalau zaman sekarang mah.
banyakin istighfar, banyakin minta ampun, karena semua sistem begitu. Sulit untuk mengikuti sistem yang sebenarnya sesuai dengan syariat. Walaupun negara kita mayoritas muslim, cuman sistemnya semua bukan sistem Islam. Terus gimana hindarin? Susah ente hindarin nggak bisa hidup. Semua sistem begitu sekarang. Apa yang harus kita lakuin? Banyakin taubat aja, istighfar. Nah, satu-satu jalan seperti itu ya. Inilah sedikit ringkasan tentang hawala atau mentransfer barang atau tanggung jawab. Insyaallah berikutnya kita masuk ke bab yang berkaitan dengan qirad. Qirad itu maksudnya minjam duit. Minjam duit kalau bahasa kita. Minjam uang atau minjam barang. Nah, itu disebut dengan qirad. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan dipersilakan. Tafadhol. Maaf. Tafadhol. Saya bertanya. Tafadhol. Maaf. Suka mendapat traktiran dari teman, sedangkan teman itu kita tahu penghasilannya riba. Mayoritas penghasilannya. Kerjanya itu riba gimana? Selama kita tahu secara umum, kita tahu dan kita yakini bahwa ini orang hampir 80% lebih penghasilannya dari riba. Kita yakin itu dan kita tahu sangat persis. Bolehkah kita makan ajak traktir? Hindarin. Kalau 50-50, ada sebagian riba, sebagian apa? Hasil halal ya, 50-50. Nah itu masih boleh kata ulama, karena kita aja husnudzon, mungkin yang ngajak kita makan pakai duit yang apa? Yang halalnya kali. Cuman kalau sudah melebihi hampir mendekati 90%, lebih baik hindarin, karena khawatir kita makan dari hasil riba. Ini kan sering kejadian orang main judi. Terus main judi dapat duit banyak ratusan juta, ngasih ke temennya, ini 10 juta hadiah. Hadiah apaan nih? Gue menang judi. Diterima lagi sama temennya. Makasih ya. Lalu udah jelas-jelas hasil haram, kenapa ente terima? Balikin. Sesuatu yang haram akan membuat kita sengsara hidup. Itu contohnya banyak. Orang-orang yang kita lihat sekarang nih jadi pejabat yang korupsi, jual nama rakyat. Ente pikir Allah bakal diam? Ente liatin aja. Kezaliman itu nggak mungkin terus-menerus Allah diamin. Itu suatu saat ketika tiba Allah hancurin hidupnya. Justru kita kasihan sama mereka. Rakyat yang dizalimin insya Allah semakin apa? Semakin Allah jaga. Orang dizalimin itu semakin Allah jaga dengan kesabarannya. Orang yang ngezalimin, itu lihat hasilnya. Nah, jadi kita nggak usah bingung, nggak usah gimana-gimana. Ada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku di akhirat dan terkadang lebih cepat berlaku di dunia bagi orang-orang yang kejam terhadap apa? Terhadap rakyat, karena tanggung jawabnya begitu besar ya. Emang nggak semua pejabat kita begitu, cuman ada yang seperti itu. Dan hati-hati, itu sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, orang yang termasuk masuk surga duluan itu selain orang fakir miskin adalah apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Itu masuk surga cepat. Tapi masalahnya kan adil ini kan sulit. Adil terkadang masalah dia adil, anak buahnya di bawah hancur-hancuran. Dia mau adil, ditekan secara paksa untuk tidak adil. Jadi sangat-sangat sulit, meskipun bisa sangat sulit. Terus bagaimana? Bagi kita yang belum jadi pejabat, hindarinlah jadi pejabat. Kalau nggak punya apa? Nggak punya basic, hati-hati. Karena jadi pejabat itu sangat berat tanggung jawabnya di akhirat. Disebutkan dalam riwayat Allah nyiptain atau nyediain satu jembatan khusus di atas api neraka. Itu jembatan khusus buat pejabat. Mau dia adil kagak adil, semuanya dilempar ke jembatan itu. Dilempar dengan keras. Kalau dia adil, tuh jembatan nggak runtuh. Kalau dia nggak adil, begitu dilempar runtuh langsung masuk ke dalam neraka. Hati-hati, berat ini. Mereka pikir ini semua dongeng, ya rasain aja nanti. Kalau semua dongeng nggak mungkin Allah. Allah ngutus para anbiya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak repot-repot para anbiya perang, sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang diuber-uber sama umatnya, sampai diperangin, mau ngapain? Kalau semuanya hanya dianggap apa? Dianggap dongeng, ya. Semua itu hak dan kita akan apa? Kita akan rasakan nanti.
Ya, ada lagi pertanyaan? Fadhol. Nah. Sah nggak? Nah, gini. Lagi sholat tiba-tiba ada kucing nemplok ke badan kita, dijilatin kita. Sah apa kagak? Najis apa kagak? Kata ulama begini, jika kita yakini si kucing itu sudah bersih mulutnya, entah diminum dari tempat air yang begitu apa banyak, ada mungkin genangan air banyak, dia udah minum di situ, kita hakul yakin di situ, kita dijilat, sah terusin aja sholatnya. Nah, kalau kita yakin dia habis makan seandainya bangkai tikus, baru 5 menit kemudian kita lagi sholat tiba-tiba dijilat, kita yakin nih ini kucing belum bersih nih mulutnya, najis, berarti batal sholat kita, tergantung keyakinan. Karena kalau kucing-kucing peliharaan sih biasanya kan makannya kan semuanya apa? Yang bersih, bekas kita, itu masih sah. Cuman khawatir kalau dimakan yang najis. Cuman kucing sekarang kayaknya udah nggak doyan sama tikus ya. Itu cuma Tom and Jerry doang kayaknya. Kalau di alam nyata sekarang takut sama tikus. Tikus juga gede-gede banget. Ada lagi, terakhir satu. Yang di luar nih, ada pertanyaan. Nggak ada, ya. Fadhol. Kita nggak tahu pas kita tahu dia buat video ini. Sebelumnya dia ngasih atau traktir? Apa dia minta dasarnya buat online, cuman kita nggak tahu kalau dia itu buat video online gitu. Kayaknya kena dosa. Kita nggak tahu. Sesuatu kita nggak tahu yang ada dosanya. Kalau setiap perkara yang kita nggak tahu tiba-tiba baru tahu ada dosanya, mayoritas orang masuk neraka. La yukallifullahu nafsan. Kalau dari awal kita tahu jangan. Minta hotspot kita dinyalain. Gue mau ini nih, pakai hotspot lu dong. Mau ngapain? Mau main game online biasa. Mau main judi gini-gini. Lah jangan kasih. Oh enggak deh. Kalau buat positif gue kasih. Kalau negatif apa? Gue nggak bakal kasih. Cuman kalau ente nggak tahu, ya bukan urusan kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ومن الأنبياء خير وارحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة عاطرة أصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه رجالة وسيس ربي والحمد لله في الفضل والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.